Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya akan ada laporan Ketua Panitia IKATWI Berbakti yang akan disampaikan oleh Bapak Nova Kurniawan AMDTW. Untuk itu kepada Bapak Nova kami silakan. Ya. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Bapak? Suara saya sudah terdengar belum, Mbak? Sudah aman Bapak? Sudah ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Ketua IKATWI Bapak Aziz Awanugroho. Yang saya hormati Bapak Arji Taruna sebagai narasumber pada pagi hari ini dan peserta semua yang saya banggakan. Terima kasih telah mengikuti acara kami IKATWI Berbakti yang sudah berlangsung sejak tahun 2023. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan lagi walaupun tidak serutin di tahun-tahun berikutnya, itu karena ada beberapa hal yang memang harus kita batasi ininya penyelenggaraannya. Tapi alhamdulillah kita hari ini masih bisa untuk melaksanakan lagi. Dan untuk pada tahun ini rencana kita akan mengadakan sekitar dua kegiatan. Jadi pada pada pagi hari ini dan nanti akan di bulan bulan berikutnya nanti akan kita adakan lagi acara semacam webinar seperti ini. Itu. Dan kami dari divisi sosial dan pengabdian masyarakat mewakili DPP mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu semua dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan uh, kegiatan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini anggota apa peserta yang mengikuti yang telah masuk di grup WhatsApp itu sekitar 270-an, tapi yang baru bisa bergabung di Zoom sekitar 130. Walaupun kita sudah menyediakan room Zoom sekitar 500 ya. Jadi nanti bagi teman-teman atau peserta yang lain yang belum bisa bergabung, semoga dapat bergabung pada kegiatan pada hari ini, yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya, karena kita pilih materi tersebut karena momennya mungkin sangat tepat, di mana banyak Bapak Ibu sekalian banyak yang sedang memikirkan ya sekolah yang terbaik itu yang seperti apa untuk anak-anaknya, yang terutama yang mengalami gangguan bahasa dan bicara. Itu semoga dengan adanya webinar ini akan dapat menjawab dan memberikan solusi ya bagi Bapak Ibu semua untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk kita semua. Semoga acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Seperti itu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Nova atas laporan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya akan ada sambutan Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Terapis Wicara Indonesia yang akan diwakilkan oleh Bapak Aziz Awal Nugrahanto AMDTW selaku Wakil Ketua DPP IKATWI, dan sekaligus kami mohon kepada Bapak Aziz untuk membuka acara. Untuk itu kepada Bapak Aziz kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Terapis Wicara Indonesia, Bapak Hafiz Triantoro Aji Pratomo, SSTTW MPH, yang mohon maaf pada kesempatan hari ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita, dikarenakan ada agenda yang berbarengan dengan kegiatan ini. Yang terhormat jajaran pengurus wilayah maupun cabang yang berkesempatan hadir secara virtual, yang kami hormati rekan sejawat narasumber kita hari ini, Bapak Reksi Taruna STRKes MC,
yang senantiasa berdedikasi dalam dunia penanganan gangguan komunikasi anak. Yang kami hormati rekan sejawat Saudari Nuriska Fitriana STRKes selalu moderator yang akan memandu jalan diskusi pada hari ini. Serta yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Ibu, orang tua, praktisi pendidikan, sejawat terapis, wicara, dan seluruh peserta webinar IKTW Berbakti dari seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rangkaian acara webinar yang diselenggarakan oleh Divisi Sosial dan Pengabdian Masyarakat IKTW. Kami atas nama perwakilan pengurus IKTW ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan ruang edukasi virtual ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktu di hari libur untuk berdiskusi, belajar bersama, dan menunjukkan komitmen yang luar biasa demi masa depan anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, webinar kita pagi hari ini mengusung tema yang sangat krusial, yaitu menentukan jalur pendidikan terbaik bagi anak dengan gangguan bahasa dan bicara. Tema ini kami angkat berdasarkan realitas dan kegelisahan yang seringkali dihadapi oleh orang tua maupun pendidik ketika seorang anak didiagnosis atau menunjukkan gejala gangguan bahasa dan bicara. Salah satu tantangan terbesar yang membayangi orang tua setelah terapi yaitu adalah kemanakah anak saya harus bersekolah, jalur pendidikan apa yang paling tepat untuk menunjang kebutuhan tumbuh kembang dan kemandiriannya. Dan ini bukan suatu hal yang mudah nih Bapak Ibu menentukan jalur pendidikan, apakah sekolah di formal reguler atau sekolah luar biasa atau sekolah inklusi, maka memerlukan pertimbangan yang matang berbasis asesmen yang tepat dan kesiapan dari ekosistem sekolah dan keluarga itu sendiri. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak, tidak terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, hambatan komunikasi yang mereka miliki bukan menjadi penghalang, melainkan sebuah jembatan untuk menggali potensi, mengasah bakat, dan mempersiapkan mereka menjadi individu mandiri di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara terapis bicara, psikolog, orang tua, dan guru di sekolah menjadi kunci keberhasilan utama. Melalui program IKTW Berbakti ini, kami dari pengurus Ikatan Terapis Bicara Indonesia berkomitmen terus menghadirkan edukasi yang inklusif, aksesibel, dan aplikatif bagi masyarakat luas. Kemudian format webinar yang bersifat gratis dan bebas donasi ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk melakukan pengabdian masyarakat. Agar ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai terapi wicara serta penanganan anak kebutuhan khusus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian kami berharap melalui paparan materi dari narasumber kita, Bapak Reksi Taruna, kita semua dapat mendapatkan sudut pandang yang objektif, ilmiah. Kemudian mari kita manfaatkan sesi diskusi nanti untuk menggali informasi sedalam-dalamnya, saling berbagi pengalaman, menguatkan satu sama lain. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kami berpesan kepada orang tua, Bapak Ibu tidak sendirian, IKTW bersama seluruh profesi penunjang dan praktisi pendidikan akan selalu siap mendampingi bersama Anda untuk mengawal tumbuh kembang anak-anak hebat kita. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar IKTW Berbakti dengan tema menentukan jalur pendidikan terbaik bagi anak dengan gangguan berbahasa dan bicara secara resmi saya nyatakan dibuka.
Selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini mendatangkan keberkahan dan manfaat yang luas bagi masa depan putra-putri kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aziz atas sambutan yang telah disampaikan. Dan dengan demikian kegiatan Ikatwi Berbakti pada pagi hari ini resmi kita mulai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kami mohon untuk menyalakan fitur kameranya sebentar, karena saat lagi kita akan foto bersama. Dan kami mohon juga kepada Bapak Reksi selaku narasumber untuk menyalakan fitur kamera dan bersiap untuk foto bersama dengan Bapak Aziz. Baik, tim IT sudah siap. Kita hitung. Silakan Bapak Rifai. Siap, Mbak. Sebentar. Ini ada 6 layar ya. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, satu, dua, tiga. Selanjutnya, masih ada lagi Pak Rifai? Cukup, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan segera mulai kegiatan inti pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap orang tua tentu menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Namun bagi anak dengan gangguan bahasa dan bicara, menentukan jalur pendidikan seringkali menjadi keputusan yang tidak sederhana. Banyak pertanyaan yang muncul seperti apakah anak lebih sesuai bersekolah di sekolah reguler, sekolah inklusi, atau memerlukan layanan pendidikan khusus. Selain itu, bagaimana kesiapan anak, dukungan lingkungan, serta peran keluarga dan tenaga profesional juga menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, pada webinar Ikatwi Berbakti pada hari ini, kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana cara menentukan jalur pendidikan terbaik bagi anak dengan gangguan bahasa dan bicara. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang berkompeten di bidang terapi bicara dan juga psikologi anak. Beliau merupakan Bapak Reksi Taruna STR Kes MPSI SIBP LPV, yang mana beliau telah menyelesaikan pendidikan D3 dan juga D4 terapi bicara, S1 dan juga S2 psikologi, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 psikologi. Beliau sekarang aktif bekerja sebagai seorang terapis bicara di Chrysalis Pediatric Development Facility dan di CMC Anakku PIK. Baik, kita sapa dulu Bapak Reksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Reksi. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Bu Nuriza. Baik, terima kasih banyak Bapak Reksi sebelumnya untuk kesediaan, keluangan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Saya alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Reksi, sepertinya Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar untuk menyimak materi yang dipaparkan oleh Bapak Reksi. Untuk itu, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Reksi untuk memaparkan materi. Monggo. Baik, Bu Nuriska, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu orang tua, terapis bicara, ataupun profesional lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan pada hari ini juga kita akan sama-sama untuk mereview gitu ya mengenai model-model pendidikan yang ideal untuk anak-anak yang punya permasalahan di area bahasa dan bicara. Saya mungkin untuk mempersingkat waktu,
saya langsung untuk menyampaikan materi. Apakah di layar Bapak Ibu sudah terlihat materinya? Sudah, Bapak. Ya, sudah ya. Oke, Iya. baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama mereview dari POV-nya terapis wicara mengenai bagaimana model pendidikan yang ideal, yang cocok untuk anak-anak yang punya problem atau masalah di area bahasa dan bicara. Sebelum kita bahas model pendidikannya, saya ingin kita semua punya pemahaman yang sama mengenai apa itu gangguan bahasa dan apa itu gangguan bicara. Sebab umumnya masih ada banyak kekeliruan yang masih terjadi mengenai konsep yang disebut sebagai gangguan bahasa dan gangguan bicara. Kadang suka tertukar gitu ya. Anak yang punya problem bahasa disebutnya speech delay. Padahal speech itu adalah bicara, bukan bahasa gitu ya. Jadi kita sama-sama perlu untuk mereview kembali dan saya ingin meyakini bahwa setelah kita membahas topik tentang gangguan bahasa dan gangguan bicara, maka nanti kita akan bahas tentang model pendidikan yang ideal untuk anak-anak yang memiliki gangguan bahasa dan gangguan bicara. Oke, gangguan bahasa. Apa itu gangguan bahasa? Jadi gangguan bahasa ini sebenarnya adalah istilah yang merujuk kepada kesulitan yang persisten. Di dalam teks ini, kata persisten itu saya highlight. Jadi gangguan bahasa itu adalah istilah yang merujuk kepada anak-anak yang punya kesulitan yang persisten. Apa arti kata persisten? Arti kata persisten itu adalah kesulitan yang secara terus-menerus terjadi, di mana kesulitan itu tidak bisa kita perbaiki secara alami. Artinya kesulitannya terus-menerus terjadi, dan dia tidak akan berubah kalau kita nggak perbaiki dengan pendekatan yang baik. Gitu. Kenapa ada kata persisten? Karena pada dasarnya kemampuan bahasa itu diperolehnya secara alami. Jadi anak-anak punya bahasa, berkembang kemampuan bahasa bicaranya karena ada proses alami. Di mana selama dia berinteraksi, dia akan belajar cara menggunakan bahasa, gitu ya, cara mengaitkan apa yang dikatakan dengan konteksnya dan lain-lain. Jadi perolehan bahasa bicara itu terjadi secara alami, tanpa perlu adanya stimulasi yang spesifik, gitu ya. Nah, kalau tidak ada stimulasi, ya maka bahasanya tidak bisa muncul berkembang dengan ideal. Jadi, suatu konsep bahasa atau bahasa bicara bisa berkembang karena adanya proses yang alami, yang natural. Tapi hal yang sama itu tidak terjadi pada anak-anak yang punya gangguan bahasa. Jadi kalau kita melihat anak-anak yang punya isu bahasa, itu perolehan bahasanya nggak otomatis terjadi secara alami. Dia butuh bantuan. Gitu ya. Makanya di sini ada kata persisten yang menggambarkan bahwa kesulitan ini tuh nggak bisa, atau skill yang bermasalah itu nggak bisa muncul dengan dibiarkan, dengan stimulasi yang biasa. Makanya nanti ada istilah stimulasi, ada istilahnya intervensi atau terapi. Semua anak-anak berkebutuhan khusus yang di dalam diagnosisnya menyandang kata disorder, itu sifatnya persisten. Jadi bukan sesuatu yang bisa curable. Oh, ini disembuhkan. Karena ini bukan penyakit. Jadi tidak ada istilah curable bahwa sesuatu ini bisa disembuhkan. Jadi penggunaan yang tepat itu bukan curable, bisa sembuh atau enggak. Treatable, bisa ditangani atau enggak dengan baik.
Itu bedanya gitu ya. Karena ini bukan suatu penyakit tertentu yang dikasih terapi sembuh gitu, bukan. Kira-kira seperti itu. Jadi sifatnya adalah treatable, dapat di manage dengan baik gitu. Nah, seringkali ada fenomena yang hmm, seharusnya tidak terjadi, tetapi terjadi, gitu ya. Jadi saya pribadi itu sering mendapatkan suatu fenomena di mana misalnya seperti ini ya, anak-anaknya ada masalah bahasa, diterapi, habis itu dilulusin pakai sertifikat, ada piagamnya, piagam lulus terapi. Terus waktu SD, nanti kelas 2 kelas 3 balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena nggak paham apa yang dibaca, nggak bisa nulis. Maksudnya dia bisa nulis, cuman kalau ada tugas-tugas karangan tulisan tuh dia nggak bisa. Nah, ini sering terjadi di kita. Jadi nggak mudah bagi profesional yang benar-benar profesional untuk mengatakan ini udah selesai atau belum. Misalnya anaknya awalnya tuh vocabnya minim, kalimatnya banyak yang salah, belum bisa cerita, diterapi, udah bisa sekarang, udah cerewet. Oh, berarti udah selesai dong masalah sebelumnya. Iya, masalah sebelumnya sudah selesai, tapi isu utamanya tidak selesai. Makanya dia disebut sebagai persisten. Mungkin keluhan yang lalu itu terselesaikan, tapi di kedepannya, di usia dia yang lebih tinggi, masalah yang berbeda muncul. Dan itu masih berhubungan dengan bahasa. Gitu ya. Jadi ada banyak penelitian yang bilang bahwa anak-anak yang kemampuan berbahasa dan bicaranya bisa kita selesaikan sebelum usia 7 tahun, itu tetap berisiko punya problem bahasa tulis. Jadi kalau kita ketemu anak yang awalnya artikulasinya nggak bagus, diterapi 6 bulan, sebulan misalnya. Bagus, jago terapisnya. Dilulusin. Ntar SD juga balik lagi. Apa hubungannya ngomong sama bahasa tulis? Anak-anak yang punya problem kejelasan bicara itu menjadi kelompok risiko untuk mereka sulit untuk belajar membaca, sulit untuk belajar spelling, meskipun bicaranya sudah jelas. Jadi hati-hati gitu ya kalau mau meluluskan suatu anak dengan isu yang ada embel-embelnya disorder dari gangguan bahasa gitu. Itu nggak semerta-merta kelulusannya ditentukan oleh ini keluhan awal udah beres atau belum, bukan. Karena ini kesulitan yang persisten. Jadi manajemennya cukup panjang dan harus hati-hati. Saya bicaranya ideal ya, tapi sesuatu yang ideal ini tidak kita temukan di lingkungan kita. Jadi kesulitannya persisten dalam kemampuan apa sih? Dalam hal apa sulitnya? Dia itu sulit untuk memperoleh bahasa. Pak, kan katanya bahasa tuh berkembangnya sampai usia 7 tahun. Makanya di buku-buku gitu ya, di puskesmas, perkembangan bahasa tuh cuma ada sampai 7 tahun, benar nggak? Coba deh lihat di buku manapun deh, di jurnal manapun. Kalau kita lihat tahapan perkembangan bahasa, ketemunya cuma sampai 7. Mentok itu udah 7. Pertanyaannya, berarti bahasa berkembang sampai 7 tahun? Enggak, bahasa itu akan berkembang terus. Bahasa itu adalah produk dari society, dari masyarakat. Dia akan berkembang terus. Kita aja yang dewasa begini, akan ketemu kata-kata baru yang awalnya kita nggak paham, tapi kita paham gitu. Gitu ya. Jadi bahasa itu akan muncul terus, dan dia berkembang terus. Jadi nggak sampai 7 tahun. Nanti di SD perkembangan bahasa udah beda gitu. Cuman yang common di masyarakat itu kalau ngelihat milestone atau tahap perkembangan bahasa itu cuma 7 tahun biasanya. Coba deh dicari. Ya, bahasa itu tidak berkembang sampai 7. Berarti kalau udah selesai 7,
Berarti udah normal dong bahasanya. Enggak. Nanti dia bermasalah lagi. Makanya kita harus hati-hati karena ini kita mengelola dan kita mencoba untuk apa namanya memastikan bahwa anak-anak ini punya manajemen yang baik. Kita bisa mengelolanya dengan baik gitu. Karena kita tugas kita membantu anak-anak ini supaya dia bisa adaptif di lingkungannya dia. Itu adalah masalah yang sering saya temukan. Jadi kalau bahasanya udah sama kayak anak 7 tahun dilulusin gitu, gitu. Atau kebalikan, em, orang tuanya yang lulusin sendiri nggak mau lanjutin terapi lagi karena anaknya udah cerewet. Jadi gitu ya, bukannya nggak boleh lulus, cuman harus hati-hati dan harus di-profiling dengan sangat-sangat ketat. Jangan sampai nanti dilulusin, masuk SD, terus tiba-tiba nanti kesulitan di tengah-tengah. Setelah ditinjau, ternyata isunya isu bahasa yang masih berlanjut, tapi dengan bentuk yang beda. Misalnya, dia bisa baca, bisa. Kan masuk SD sekarang simple, suruh baca aja kan? Udah bisa baca. Pemahamannya nggak diuji. Jadi bisa baca tapi nggak paham. Nah, itu ketahuannya kapan biasanya? Kelas 2. Enggak deh, mau ujian-ujian nih. Kelas 1. Karena waktu masuk, yang dites itu yang visible, bisa baca atau enggak. Tapi tidak meninjau skill yang dibutuhkan untuk tingkat akademik yang lebih kompleks gitu. Misalnya. Kayak seperti misalnya kemampuan bahasa. Ada beberapa case yang bisa baca tapi nggak paham. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang implisit gitu ya. Jadi eh, memperoleh bahasa itu dia struggle, tidak bisa dengan gaya yang natural seperti anak-anak pada umumnya, gitu. Memperolehnya sulit, apalagi menggunakannya. Untuk apa? Untuk tujuan-tujuan penggunaan bahasa. Misalnya, bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Kalau bahasanya nggak bagus, ya komunikasi tentu nggak akan bagus. Di sekolah, itu terjadi yang namanya komunikasi secara intens, apalagi kalau di sekolah dasar. Guru menjelaskan, anak harus nyimak. Anak nggak ngerti, anak harus bertanya. Ada komunikasi di situ, dan itu toolsnya adalah bahasa. Bahasa juga digunakan untuk berinteraksi. Berinteraksi dengan teman sebaya, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dalam konteks grup. Bahasa juga digunakan sebagai alat untuk berpikir secara verbal. Berpikir itu dia ada dua metode, satu secara verbal, satu lagi berpikir yang bentuknya nonverbal. Nah, kalau seandainya bahasanya bermasalah, maka dia secara signifikan akan mempengaruhi yang namanya kemampuan berpikir secara verbal. Makanya anak-anak dengan gangguan bahasa itu biasanya IQ verbalnya rendah. Karena untuk melaksanakan item-item yang diujikan pada saat tes IQ verbal itu, dia butuh bahasa. Bahasa juga digunakan untuk belajar. Belajar membaca, belajar nulis. Baca tuh nggak hanya sekedar baca doang, tapi harus paham. Nulis itu nggak hanya masalah transkripsi, merubah sesuatu menjadi bentuk tertulis, tapi juga idenya. Jadi semua ini akan terdampak kalau anaknya punya gangguan bahasa. Gangguan bahasa tuh dia punya 3 masalah. Jadi Bapak Ibu di terapi bicara, kita nggak asal-asalan bilang anaknya punya gangguan bahasa. Gitu. Harus hati-hati. Gangguan bahasa tuh dia wajib harus punya 3 profil. Wajib. Pertama masalah kosakata, yang kedua masalah grammar atau grammatical error, mungkin kalimatnya banyak yang salah-salah gitu ya. Dan yang paling tampak itu adalah masalah diskurs. Diskurs ini adalah kemampuan yang levelingnya lebih tinggi dan dia digunakan untuk 3 hal. Ada namanya naratif diskurs, misal kayak story retell,
Jadi ada suatu cerita, nanti dia ulangi kembali ceritanya. Atau story generation, jadi dia membuat cerita. Kalau dia terjadi apa-apa di sekolah, nanti dia bisa ceritakan. Atau misalnya kayak orang tua habis jemput anak, tadi abang belajar apa aja di sekolah, nah itu dia bisa ceritakan. Nah, anak dengan kesulitan bahasa nggak bisa menceritakan itu secara lebih rinci. Nggak usah pakai bahasa yang baku atau formal, cuman secara makna tuh kita bisa tangkep gitu. Nggak usah cerita tuh panjang-panjang. Yang penting secara makna orang lain bisa ngerti. Kenapa kakinya berdarah? Kenapa jidatnya benjol? Nah, coba deh. Gimana tuh cara jelasinnya? Iya, kena pintu. Coba jelaskan kenapa bisa kena pintu. Iya, kena pintu katanya. Siapa yang ngedorong? Mana tahu teman yang ngedorong pintunya. Siapa yang pelaku? Siapa yang menjadi korbannya? Misalnya ketika dia dibully, dia nggak bisa jelasin. Saya sering banget dapat case usia sekolah dasar yang dibully tapi tidak teridentifikasi gitu. Uang jajannya habis mulu, padahal dia nggak pernah jajan. Nah, kok bisa? Ditanya, ya jajan, jajanin teman. Nah, siapa yang minta? Nggak tahu, nggak dijelaskan. Sulit gitu, kasihan gitu. Atau story comprehension, dibacain cerita, dia paham atau enggak. Kalau nggak paham story comprehension, ya kalau miss-nya gurunya ngomong di kelas, anaknya juga sulit untuk paham. Apalagi kalau penjelasan materinya full pakai bahasa lisan, nggak ada media gitu misalnya. Atau namanya expository discourse, menjelaskan sesuatu. Atau procedural discourse, menjelaskan prosedur. Ini anak-anak kelas satu kelas 2 udah diminta cara buat Indomie gimana gitu ya, cara merebus air. Udah diminta tuh cara ngejelasin begituan. Kalau dia ada problem bahasa, dia akan struggle memberikan informasi atau conversational discourse. Jadi kayak topik maintenance. Jadi ada anak-anak yang kita tanya dia jawab, tapi kayak semuanya terjadi satu arah gitu. Jadi komunikasinya nggak dua arah gitu ya. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Benar, Oke, Pak. Jelas, Pak. oke, terima kasih. Ih, kirain nggak kedengeran suara saya. Khawatirnya saya ngomong sendiri. Nyimak, Pak. Gimana? Oke. Sangat Gitu ya. fokus. Terima kasih. Ya, jadi topik maintenance. Ada anak-anak yang bagus, Pak. Kosakatanya banyak. Grammarnya juga bagus, Pak. Kalau disuruh ceritain gambar, dia bisa. Tapi kalau komunikasi, dia nggak bisa. Kita harus tanya dulu, Pak, baru dia jawab. Kita nggak tanya, dia diem aja. Topik maintenance-nya nggak ada di situ. Topik maintenance itu kan terjadi kalau aku mau ngomong sesuatu, kamu jawab, tapi kamu juga harus balas dong gitu. Gitu. Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar ya, 1 menit aja ya. Ada sesuatu yang urgent. Baik, Bapak. Oke, Em, itu topik maintenance. Jadi tidak terjadi dan komunikasi itu terjadinya ya
searah aja gitu. Oh, turn taking, bergiliran. Turn taking itu maksudnya komunikasi. Gini ya, masalah turn taking itu bukannya dia nggak bisa komunikasi lebih kepada dua arah, cuman kayak memonopoli gitu, mendominasi percakapan. Ngomong aja terus. Dia nggak bisa dia nggak bisa menahan diri untuk dengerin tanggapan dari lawan bicara. Jadi dia sibuk aja tuh ngedrilling gitu, nanya. Dia mendominasi percakapan. Itu juga problem komunikasi. Problem banget. Apa emangnya masalahnya? Ya, jadi nggak ada yang mau temenan mungkin ya. Kita juga punya temen yang dia aja ngomong kita nggak didengerin juga males juga gitu ya. Tapi dia bisa bisa ada vocabnya bagus nggak? Ya bagus, grammarnya juga bagus. Dia bisa ngomong, bisa. Cuman secara sosial tuh kurang oke. Repair strategi ini juga sangat penting ya. Jadi kalau kita ngomong, kalau orang nggak ngerti, kan kita akan mencoba mencari cara lain untuk memperbaikinya. Bukan, Bu, maksud aku tuh kayak gini. Nah, itu tuh. Itu repair strategi namanya. Jadi problem bahasa itu bukan hanya problem yang perkara kosakata dan grammar atau nggak bisa cerita, tapi diskursnya diskurs yang mana? Naratif diskurs, expository diskurs, atau conversational diskurs. Semua yang ada di sini itu akan mempengaruhi tidak hanya komunikasi, tapi juga berinteraksi, berpikir, dan belajar. Karena empat ini dia butuh bahasa untuk dia bisa operasional gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jenis-jenis gangguan bahasa itu ada apa aja? Ada namanya gangguan bahasa lisan. Dia kesulitan untuk memahami informasi secara auditif. Jadi kalau orang ngomong, guru kasih instruksi, anaknya agak kesulitan untuk mengikutinya. Kemudian kesulitan untuk menggunakan bahasa secara lisan, tapi ngomongnya jelas. Artikulasinya jelas-jelas aja. Cuman menyampaikan sesuatu tuh, misalnya kayak kalimatnya pendek-pendek. Nggak bisa diskurs ya tadi. Atau bentuknya gangguan bahasa tulis. Kesulitan membaca yang benar, jadi ada teks, nah itu dia sulit tuh baca benar. Nah, ada anak yang bisa baca benar, tapi agak lambat, kurang lancar, agak lama gitu ya. Misal kayak setiap hari, jadi bisa baca tapi lama gitu. Itu kurang lancar namanya. Atau fluency, reading fluency. Atau ada Pak, dia bisa baca, cepet Pak bacanya. Tapi dia nggak paham. Ada yang modelnya kayak gitu, ada yang semuanya, ada yang cuma salah satu aja. Atau ada yang dia nggak bisa membaca Pak, cuman kalau dibacain dia ngerti. Nah, itu beda lagi itu modelnya. Ya. Atau kesulitan menulis ya, misal kayak ejaannya atau spellingnya bermasalah, ada huruf yang hilang atau yang tertukar, kesulitan menggunakan bahasa secara tertulis, baik itu di tingkat kata, atau buat kalimat, atau paragraf. Misalnya kalau di tingkat kalimat itu misal seperti menyusun ulang kata acak ya. Jadi anak-anak kelas satu itu materi susah banget gitu ya. Jadi ada ada kalimat diacak urutannya, nanti anaknya disuruh benerin. Nah, gitu. Itu dia akan kesulitan tuh. Itu kelas satu SD udah belajar itu ujian. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk gangguan bahasa. Nah, sekarang apa itu gangguan bicara? Bahasa dan bicara tuh nggak sama. Memang sama-sama digunakan untuk komunikasi, cuman indikator atau profilingnya dia berbeda. Gangguan bicara itu kalau di dalam istilahnya disebutnya sebagai speech disorder. Jadi gangguan bicara itu adalah kesulitan anak dalam ada tiga hal tuh bisa jadi. Satu, menghasilkan bicara dengan jelas. Jadi bicaranya nggak jelas. Dia ngomong tapi kurang jelas artikulasi atau penyebutannya. Namanya speech sound disorder. Yang kedua,
bisa aja bicaranya jelas, dia tidak punya problem speech sound disorder, tapi bicaranya kurang lancar. Misalnya ada gagap, gitu ya. Itu gangguan bicara juga namanya. Atau istilah lainnya stuttering atau fluency disorder. Atau ada anak yang ngomongnya cepet banget. Sampai kita tuh nggak ngerti, ah ini ngomong apa sih gitu. Kecepatannya itu tinggi, sehingga artikulasinya menjadi tidak jelas. Itu namanya cluttering. Cluttering. Hmm. Kemudian ada juga gangguan bicara tuh yang bentuknya masalah menghasilkan nada bicara yang kurang tepat, kualitas suara, atau kenyaringan bicara yang kurang sesuai dengan usia atau jenis kelaminnya. Misalnya suaranya terlalu nyaring kalau ngomong, padahal di kelas sunyi-sunyi aja gitu. Tapi suaranya kenceng banget. Itu juga problem bicara. Tapi jenisnya adalah masuknya ke dalam voice and resonance disorder. Jadi gangguan bicara itu ada 3 kelompok. Nah, saya nggak mau bahas detail tentang gagap dan masalah suara, karena saya akan fokus ke gangguan kejelasan bicara, karena ini berhubungan dengan yang bentuknya akademik gitu ya. Jadi speech sound disorder itu adalah bicara anaknya tidak jelas karena ada kesalahan di dalam pengucapan bunyi. Jadi kalau lagi ngomong itu ada bunyi-bunyi yang dia ganti-ganti. Misalnya kayak kakak jadi tata. Nah, diganti itu namanya. Atau ada bunyinya yang dihilangin ya. Misalnya kue jadi uwe, kehnya hilang, tinggal uwe-nya doang. Atau bunyinya ditambahkan atau distorsi. Distorsi itu yang kayak gimana? Distorsi itu ada 2 jenis dia. Ada bunyi-bunyi distorsi itu yang masih masih kayaknya ini cuman penyebutannya salah. Misalnya kayak dia ngomong sapi. Sapi itu kan harusnya dibilang sapi. Tapi ada distorsi itu yang bentuknya gini. Sapi. Sapi. Susu. Itu distorsi namanya. Jadi S-nya tidak standar, eh, tidak sesuai standar penyebutan. Kalau S kan misalnya S gitu ya. Sapi. Sapi. Kalau dia bilangnya sapi. Ini namanya apa? Susu. Nah, dibilang S juga rada-rada mirip, dibilang T juga bukan T gitu. Gitu ya. Itu namanya distorsi. Jadi distorsi bunyinya kacau, cuman masih agak kedengeran. Ada lagi distorsi itu yang nggak jelas sama sekali. Jadi distorsi itu ada yang teridentifikasi dan ada yang tidak teridentifikasi. Nah, yang paling banyak tuh distorsinya yang gitu tuh S sapi. Eh, jadi udaranya itu keluarnya di sini di lateral di pinggir sapi, sapi gitu katanya. Di sini keluarnya samping. Itu namanya distorsi gitu ya. Kenapa? Apa alasannya? Nah, ini mumpung ya momennya. Bapak Ibu kalau lihat di sosmed, di TikTok tuh yang parah banget. Di IG parah juga, cuman kayaknya menurut saya lebih parah di TikTok. Kalau anak nggak jelas, suruh tiup-tiup aja, pijat-pijat mulutnya gitu ya. Banyak deh tuh, saya jamin deh, coba diketik nanti habis ini. Banyak tuh. Jadi kalau anak ngomong nggak jelas, udah pijat aja mulutnya. Suruh niup, katanya. Berarti salah, Pak. Kan gitu ya pertanyaannya. Berarti salah emangnya anaknya suruh niup. Salah emangnya anaknya di masas-masas mulutnya, lidahnya, di oral motor. Itu emang salah. Tidak salah jika memang itu yang dia butuhkan. Tidak salah jika memang itu yang dia butuhkan. Tapi menjadi salah kalau bukan itu yang dia butuhkan. Ada 2 anak ngomongnya sama-sama nggak jelas. Kita menyederhanakan. Kan ngomong itu pakai mulut. Kalau nggak jelas mulutnya yang diperbaiki. Kan gitu ya simpelnya. Ini nggak hanya masyarakat umum yang menyatakan itu. Ini profesional juga bilang begitu. Setingkat profesor pun akan bilang begitu.
profesor yang nggak belajar, tapi seolah-olah bagi dia ya memang itu yang benar gitu. Coba dilihat deh, simpel aja, kan ngomong nggak jelas, lah ngomong kan pakai mulut, kalau nggak jelas mulut yang diperbaiki. Itulah gunanya anak-anak yang punya problem bunyi bicara itu harus di-assessment oleh TW-nya. Karena masalah bunyi bicara itu nggak hanya perkara mulut, ada yang masalahnya di telinga. Dia dengar, cuman bunyi yang masuk itu dia nggak bisa membuat diferensialnya. Susah dia bedain sama en karena rada-rada mirip. Jadi kalau mau ngomong mobil, yang dia dengar tuh mobil. Tapi tes pendengarannya normal, nggak tuli. Lah masa salahnya di pendengaran dibenernya di mulut kan nggak masuk akal. Ada kesulitan produksi bunyi bicara yang itu terjadi gara-gara sistem bunyi di otaknya itu nggak teratur susunannya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau ngomong bola kan bunyinya ada 4 dong, b, o, l, a. Nah kemampuan dia untuk ngurutin itu tuh, kan diurutin dulu baru di orang motornya gerakin. Nah ini settingan awalnya tuh udah error. Masa di mulutnya yang dibenerin, mulutnya nggak salah, berarti otak yang dibenerin, bukan otak yang dibenerin. Diajarkan dia mengurutkan bunyi dengan benar. Jadi tidak semua kesalahan produksi itu perkara mulut. Jadi kita nggak bisa over generalisasi, ngomongnya nggak jelas. Lah ngomong kan pakai mulut, benerin mulut yang nggak gitu. Silakan latih niup, silakan latihan oral motor. Jika memang itu yang dia butuhkan, pertanyaannya, itu nggak yang dia butuhkan. Gimana caranya kamu membuat diferensial itu masalah mulut, telinga, atau sistem bunyi di otak? Itu dulu yang di diferensial. Bukan langsung ngomong nggak jelas di susul niup aja, pijat-pijat mulutnya gitu. Akhirnya terapinya nggak ada kemajuan. Kenapa nggak ada kemajuan? Karena salah sasaran. Yang konslet kabelnya, lampunya yang dibeli gimana? Ini maaf ya, saya agak excited nih kalau jelasin ini. Soalnya ini info yang sampai hari ini tuh masih aja bertebaran kesalahannya gitu ya. Susah benerinnya. Bahkan di tingkat profesional juga begitu. Gitu ya. Jadi kalau anak itu ngomongnya nggak jelas, memang mulut yang gerakin. Tapi mulut itu tuh cuman kayak kayak sistem akhir outputnya aja. Jadi nggak semua anak cadel, ngomongnya salah-salah. Nggak semua itu perkara mulut. Jadi nggak semua harus ditiup-tiup, pijat-pijat gitu. Makanya di asesmen dulu. Kalau memang itu problemnya silahkan tiup-tiup, nggak ada masalah. Silahkan pijit-pijit mulutnya nggak ada masalah. Asal jangan telinganya dipijit. Karena hubungannya telinga dipijit. Atau ada lagi tuh kakinya yang dipijit. Biar anak ngomongnya jelas gitu katanya. Gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kita sama-sama belajar. Ini bukan masalah benar dan salah. Ini bukan masalah saya siapa, kamu siapa. Ini masalah anaknya. Kita lagi bicara hak anaknya. Saya lagi nggak berbicara saya sebagai seorang profesional, bukan. Saya nggak tegas itu bukan karena saya seorang profesional, bukan. Prioritas kita tuh adalah anaknya, bukan kita, bukan keakuannya. Oh, aku tuh ini profesinya. Oh, aku itu profesor. Aku tuh doktor. Bukan itu prioritinya. Anak yang jadi prioritas. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah kita nyimpulin sesuatu gara-gara info di sosmed gitu. Ya, jadi alasan anak salah ngomong itu secara umum ada 4 kita bisa lihat. Satu secara gangguan artikulasi namanya. Jadi dia itu sulit menempatkan gerakan artikulator. Artikulator itu misalnya kayak bibir, lidah gitu ya, rahang. Pembukaan rahangnya terlalu kecil. Atau ada namanya Jautang Association. Jadi misalnya gini, kalau anak kan gini, coba lidahnya keluarin, gerakin ke kiri kayak gini. Kan coba Bapak Ibu perhatikan ya, saya gerakin lidah ke kiri kanan ya.
Kepala saya gerak nggak? Kepala saya gerak nggak? Ke atas? Enggak kan? Ada anak yang disuruh lidahnya ke kiri, kepalanya, kepalanya ikutan juga ke kiri ke kanan. Jadi tidak terjadi disosiasi. Disosiasi itu tidak terputus koneksi antara rahang dan lidah. Harusnya itu terputus koneknya. Kalau dia nggak terputus gimana? Ya kalau lidahnya ke atas, ininya lehernya ke atas juga gitu. Itu namanya Jiao Tang Associate. Jadi masih terkoneksi dia. Nah itu berbahaya. Nah itu nggak bisa dilatih sama niup-niup gitu. Masas-masas nggak bisa. Kan orang yang bisa bisa gerak kok, cuman nggak terputus koneksinya. Masih connect dia tuh. Gitu ya. Jadi dia sulit banget untuk menempatkan artikulasinya. Bukan karena otot-ototnya lemah. Bukan karena dia nggak bisa digerakkan. Dia bisa gerak, cuman nggak tepat aja gitu. Atau ada namanya gangguan fonologi. Ini tadi sulit menata bunyi sebelum dia dihasilkan. Kan sebelum ngomong, adek ini namanya apa? Kita mau tanyain ini namanya botol. Kan maunya kita kan dia bilang botol. Tapi sebelum dia bilang botol, itu ada bunyi dulu yang diurutkan. Beh, o, t, o, e. Bukan pah, o, t, o, al. Bukan potol. Tapi beh, bukan pe. Jadi dia urutkan dulu bunyinya, baru mulutnya gerakin. Sama kayak kita ngeprint. Jadi orang motor tuh kayak printer, dia cuma pelaksana doang, bukan yang mengelola. Yang ngelola tuh si fonologi, si sistem bahasa di otaknya. Saya mau ngomong botol, bunyinya beh, o, teh, o, el. Nah, mulut silahkan kamu gerakin. Nah, mulut tuh cuma gerakin doang. Mulut tuh tidak punya otaknya, dia cuma punya otot. Jadi dia nggak bisa mikir mulut itu. Makanya orang bilang kalau ngomong tuh pikirin dulu gitu maksudnya. Karena mulut itu tidak punya otak, jadi dia nggak bisa ngatur dia harus bagaimana. Yang punya, yang otaknya itu adalah si sistem bunyi itu. Niat di hati mau ngomong botol, cuman si otaknya bilang pah, oh, teh, oh, jadinya potol. Lah mulutnya kan ngikut aja sesuai perintah. Dia nggak bisa, dia nggak bisa komplain, nggak bisa dia komplain. Orang dia udah diperintah atasannya, ini siapa? Oh, dia udah tahu ini kakak. Ketika ditanya ini siapa, Dek? Otaknya bilang, ini kakakmu. Coba jawab kakak. Keh a kakak. Nah, si otaknya bilang teh a jadi tata jadinya. Salah. Udah salah perintah. Ya bawahan mah ngikut. Orang dia cuma punya otot untuk menggerakkan, dia nggak bisa komplain gitu. Jadi tidak bagi saya seorang terapi bicara, kasus gangguan bunyi bicara itu adalah kasus yang kompleks. Karena salah diagnosa, salah nanti terapinya. Kalau gangguan bahasa kan mau dia pada spektrum autisme, mau dia pada intellectual disability, mau dia pada kasus-kasus yang lain ya treatmentnya rada-rada mirip juga gitu. Tapi kalau gangguan bunyi bicara itu sangat sensitif dengan diagnosis, makanya harus hati-hati gitu ya. Ada juga bentuknya yang SSD organik. Ini memang karena oral motornya, misal kayak celah palatum atau celah langit-langit atau celah bibir gitu ya. Atau makroglossia yang lidahnya gede, cerebral palsy dan kasus-kasus yang sebagainya gitu ya. Nah, itu gangguan bahasa dan gangguan bunyi bicara. Sekarang kita bicara untuk bagaimana model pendidikan. Saya bilangnya model pendidikan ya, bukan jenjang pendidikan. Saya bicaranya model. Menurut saya, materi ini sampai materi-materi setelah ini itu akan menjadi suatu hal yang baik untuk orang tua yang lagi nyari sekolah atau bagi saya nggak tahu di sini apakah ada pengelola sekolah gitu ya yang sedang mendesain sekolahnya. Jadi saya pikir ini adalah ide yang bagus. Ini model ideal. Kenapa saya menggunakan model ideal? Karena model ideal ini agak susah ditemukannya. Namun kita perlu mengerti ini dan memang perlu mengupayakan ini, gitu ya.
Jadi ada namanya SMTATP Framework. Jadi saya menyingkatnya begitu. Nah, ini adalah model pendidikan yang dianjurkan bagi anak-anak yang punya problem di em, bahasa dan bicara. Atau kasus-kasus yang lainnya juga itu juga bisa sih sebenarnya. SMTATP ini screening, kemudian ada MTSS, Resting, Action Plan, dan Transition Planning. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini andai-andai kata ya, ini ceritanya dari awal. Karena kalau anaknya dari preschool udah ketahuan punya gangguan, maka kita nggak startnya dari universal screening. Kita startnya dari action plan biasanya. Kalau memang dari awal tuh udah ada gangguan gitu ya. Cuman kalau ada banyak kasus yang invisible problem. Let's say misalnya seperti disleksia. Kalau disleksianya terjadi secara tunggal, itu anak di tes IQ-nya itu baik-baik saja, jadi jarang kedetek biasanya. Biasanya mereka akan ketahuannya nanti tuh di kelas 1 akhir lagi-lagi mau ujian. Yang lain kok udah pada bisa bacanya, dia belum sendiri. Padahal instruksi yang diberikan oleh gurunya sama aja kepada semua anak, kenapa yang ini agak beda, agak lambat gitu. Tapi kemarin tes IQ-nya bagus, nah itu menjadi clue. Jadi perlu adanya namanya universal screening untuk sekolah-sekolah yang em, apa namanya sekolah-sekolah yang menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus, misalnya kayak sekolah-sekolah inklusi gitu ya. Jadi sekolah inklusi dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa tidak semua kasus tuh visible dari awal. Ada juga tuh sekolah, saya sering dapat juga klien yang sekolahnya nggak terima anak ABK. Ini ada yang aneh ya. Saya dapat klien dari sekolah tersebut. Sekolah tersebut bukan sekolah inklusi, dia tidak menerima anak ABK. Tapi yang awalnya dia terima ternyata punya kebutuhan khusus. Itu aja udah aneh. Dari awal berarti kan nggak ketangkep ini anaknya. Ketangkapnya kapan? Ketika gagal. Udah gagal baru dipanggil orang tuanya. Ini kayaknya nggak bisa gini gini gini. Silakan ke psikolog dulu, silakan dokter asesmen bla bla bla. Oh, ketahuan lah tuh disleksia misal. Jadi gagal dulu baru dapet dari awal dibilang ini bukan sekolah inklusi, kami nggak terima anak ABK. Tapi masuk cuma pakai tes IQ, tes kesiapan akademik biasa yang nggak ketangkep. Disleksia tuh IQ-nya oke. Kalau disleksia tunggal gitu ya. Kalau dia dibarengi dengan ADHD ya kelihatan dari awal. Tapi kalau dia punya comorbid misalnya kayak gangguan bahasa ya kelihatan. Cuman ada yang visible yang dia lebih ringan, cuman dapatnya nanti biasanya di grade-grade atau kelas yang lebih tinggi. Nah, itu harus menggunakan yang namanya universal screen. Jadi kita nggak menggunakan wait to fail approach. Jadi jangan tunggu dulu dia gagal, barulah di assessment. Jangan. Siapa yang di screening? Semua anak di screening. Bukan hanya yang dicurigai bermasalah, tapi semuanya di screen. Screening itu harus lengkap. Nah, setelah di screening, kemudian ada namanya MTSS, Multi-Tier System Support. Jadi ini kayak respon to intervention gitu, RTA. Ini kalau di negara luar ya, tapi di Indonesia saya nggak tahu banyak sekolah-sekolah yang punya sistem ini. Jadi kalau di sini ada pengelola, mungkin bisa setelah ini bisa review kembali sistem ini gitu ya. Jadi MTSS ini adalah tujuannya memberikan dukungan bertingkat sesuai dengan need anak. Tapi statusnya di sini kita nggak tahu dia ABK atau bukan. Ini ceritanya kita nggak tahu ya dia ABK ya. Tapi dia udah SD, udah masuk diterima gitu misalnya. Nah, multi-tier system of support itu sebuah kerangka pembelajaran berbasis bukti ilmiah gitu ya. Jadi dia akan dimulai dari Tier 1. Tier 1 itu adalah universal support for all student. Jadi semua anak di dalam satu kelas itu pembelajarannya caranya sama semua, nggak ada yang dispesialkan. Saya selain saya praktisi, saya Senin sampai Sabtu pegang klien. Saya tuh sebenarnya juga sebagai dosen. Mahasiswa, halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas?
Jelas, Pak. Terdengar jelas, Bapak. Jelas, Pak. Soalnya saya nge-freeze. Saya stop share dulu ya. Ya, eh, kalau Bapak Ibu sebagai guru nih, ya, atau saya deh sebagai dosen atau Bapak Ibu sebagai guru kan kita sama aja kan. Kalau kita ngasih materi ke mahasiswa, kan kita ngelihat ya, nih satu anak nih kayaknya agak agak susah nangkepnya gitu kan. Kerasa gitu sama kita. Tapi kita nggak tahu dia kenapa kok dia susah gitu ya. Itu tiruan. Jadi kita ngasih pembelajaran di kelas dengan cara yang sama, modulnya sama, tanpa ada support apapun. Jadi universal namanya. Nah, guru-guru itu adalah peran atau profesi yang sangat penting dalam hal ini. Karena dia yang sering melihat anaknya. Bukan profesional seperti saya, misalnya sebagai terapis bicara. Bukan. Saya mah ketemunya kalau guru udah bilang, Pak, anaknya bermasalah. Ya kan saya taunya begitu. Guru itu penting banget perannya. Tapi sering banget nih, ini mohon maaf ya, kalau saya suka ngisi materi di SD atau TK, guru-guru tuh nggak pede untuk mengidentifikasi seorang anak tuh punya kesulitan. Mereka nggak pede karena orang tua nggak percaya sama gurunya. Itu adalah kekhawatiran guru yang selama saya ngisi workshop di sekolah-sekolah itu selalu gitu. Saya selalu bilang, Ibu, guru itu penting, saya bilang. Guru itu matanya dan badannya itu terlatih untuk melihat normatif skill seorang anak di dalam grup. Lah, saya atau profesional yang lain melihat anak itu kan individual. Kita jarang melihat sekelompok anak lagi main bareng, lagi komunikasi bareng. Itu yang seringnya itu guru, bukan profesional. Lihat aja semasa pendidikan perkuliahan. Makanya profesional itu dikasih bekal, pakai alat tes untuk mengcompare kemampuan anak dengan seusianya. Untuk mengkompensasi kekurangan jam lapangan atau jam praktek seorang profesional untuk melihat anak-anak normal. Tapi gurunya nggak pede. Gimana ya Pak cara ngomong sama orang tuanya? Nah gitu terus, oh di mana aja tuh ngisi ngisi workshop selalu tuh begitu. Padahal guru tuh perannya penting, terutama di tiruan. Karena nggak semua anak itu visible problemnya. Ada tuh yang kayak tadi saya bilang, dia ngomongnya memonopoli. Dia aja yang ngomong, nanya aja terus kerjanya. Udah ditanya, dijawab, tanya lagi. Begitu aja terus. Sering teman-temannya bilang, nih anaknya annoying people. Kan dia ngomong, ngapain di TW kan dia ngomong kok. Gitu. Jadi, guru itu adalah profesional yang sangat penting di dalam konteks ini. Bukan profesionalnya dulu. Profesi itu nanti setelah tier 3 nggak juga maju, baru profesionalnya ikut. Di luar negeri gitu ya. Saya ngomongin luar negeri ya, bukan, bukan di Indonesia ya. Kemudian, misalnya nih, saya ngajar 20 anak di dalam satu kelas. Kan biasanya ada satu guru utama, satu asisten kan biasa gitu. Kayaknya si A sama si B kayaknya agak susah ya. Nah, kita oper tuh ke tier 2 yang susah-susah tadi, dikasih pembelajaran tapi dalam setting small group. Udah dicoba 3 bulan belajar, kok masih susah ya? Udah kita turunkan aja ke tier 3. Jadi pembelajaran akademiknya sifatnya individual. Mungkin di tier 1 anaknya punya inattensi problem kali gitu. Jadi em, saya nggak tahu Bapak Ibu sering ketemu nggak ya? Soalnya saya suka ketemu. Saya sering dapat anak-anak yang gangguan atensi, tapi anaknya diem. Jadi contohnya gini, kalau kita lagi ngasih materi, itu dia tiba-tiba bisa ketawa sendiri, terus ketawanya sesuai konteks ya, kayaknya terus ketika tanya kamu kenapa ketawa? Iya aku lagi mikirin ini katanya. Jadi bukan tertawa yang aneh. Jadi kalau kita lagi kasih materi nih, misalnya kayak Pak Reksi mau bacain cerita, kamu harus dengerin ya. Terus saya bacain cerita dong. Tiba-tiba nanti dia bisa ketawa sendiri. Terus saya tanya, kamu kenapa ketawa? Kamu mikirin apa? Iya, tadi aku mikirin ini game yang aku mainin sebelumnya. Jadi gitu. Jadi dia gangguan atensi, cuman sifatnya internal.
Beda dengan anak yang gangguan atensi, terdistraksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya kayak kalau ada temannya lagi apa, terus tiba-tiba dia terdistraksi untuk ngikut juga, padahal lagi ngerjain worksheet gitu ya. Atau ada suara dari luar, dia nggak fokus. Itu eksternal. Tapi saya lebih sering dapatnya yang internal. Nah, bagi saya, gangguan atensi yang internal itu yang rumit. Karena kalau gangguan atensinya eksternal, itu lingkungannya kan bisa kita modif, gitu ya. Cuman kalau internal itu kan gangguannya ada di otaknya. Maksudnya bukan gangguan otak, cuman ada aja yang dia pikirin gitu. Misalnya kayak, eh, ya mungkin sebagian dari kita orang dewasa ya, lagi belajar, ntar mau makan apa ya, nah gitu tuh. Ntar mau makan apa ya, nah gitu tuh. Kayaknya habis ini enaknya beli matcha nih gitu. Jadi gitu tuh. Jadi lagi belajar tapi pikirannya kemana gitu. Itu gangguan atensi cuman sifatnya internal. Bisa aja karena itu, makanya dia dipindahin ke tier 2 dan kalau nggak efektif juga di small group, pindahin ke individu. Itu sistem ideal yang diterapkan di negara-negara maju. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau nyari sekolah, nanti tanya sama sekolahnya. Ini bagi parent ya, nanti kalau nyari sekolah tanyain tuh. Kalau anaknya nggak bisa, ibu abis ini mau ngapain? Sekolah punya sistem apa? Oh, tenang Bu, kalau anaknya kesulitan, kami akan pindahkan ke small group. Wah, bagus dong, iya bagus. Nanti kalau nggak bisa small group, Ibu ada planning apa? Ditanyain. Saya pernah bekerja di sekolah inklusi. Jadi saya punya pengalaman untuk hal itu. Saya sering berinteraksi juga dengan guru-guru. Dan saya tahu dinamika kesulitannya gimana. Kadang gurunya pengen bantu, tapi sistem sekolah nggak ada. Bagi guru-guru pasti tahu ya. Jadi guru-gurunya dengan, kan guru itu profesional ya. Kalau sekolah kan bukan profesional. Sekolah itu adalah institusi. Yang profesional itu adalah si gurunya. Gurunya pengen bantu. Gurunya sering ikut workshop, sering ikut training. Dia punya skill untuk membantu. Tapi sekolah nggak support, sistemnya nggak ada. Contoh sistemnya gimana? Anaknya 20, guru utamanya satu, asisten satu. Di satu kelas ada dua anak yang punya problem. Gimana mau ngebantuinnya? Gurunya pengen bantu, tapi sistemnya nggak ada. Susah. Jadi gurunya mau bantu, tapi sistem sekolahnya nggak ada. Jadi yang dibenerin itu sebenarnya sistemnya. Ada nggak sistem inklusi di sekolah itu? Bukan sekedar terima doang, sistemnya ada atau enggak? Gitu ya. Five core practice yang menggunakan MTSS yang holistik. Satu, ini bisa jadi bahan survei Bapak Ibu ya kalau nyari sekolah anak-anak. Leadership dan administrasi. Itu hal pertama yang harus Bapak Ibu centang. Bukan tanya ini sekolah inklusi atau bukan. Jangan itu dulu ditanya. Sekolah punya visi apa? Mulai dari pimpinannya, gitu ya, kebijakan-kebijakannya, itu dia menerapkan sistem pembelajaran yang holistik atau enggak. Dia bisa memberikan, dia punya sistem untuk mengakomodasi kesulitan anak-anak atau bukan. Karena jangan sampai dimasukin, diterima, sekolah inklusi ini diterima. Gurunya pengen bantu, sistem sekolahnya nggak ada. Karena ya orang yayasan nggak ACC. Oh, saya hafal banget tuh kalau udah sistem sekolah. Orang yayasannya nggak ACC, misalnya. Ya mau gimana gurunya bantu? Gurunya pengen bantu di hatinya, cuma sistem tuh nggak ada. Namanya sekolah inklusi memang, tapi cuma nerima doang, gitu misalnya. Kemudian universal screen process, ini tadi ya, di screening semua anak-anak. Kemudian tier 2 dan tier 3 referral process. Nah, sekolah punya punya rules nggak? Punya sistem nggak? Punya prosedur yang jelas nggak untuk ngerujuk ke tier 2 yang tadi ya. Jadi kalau tier 1 dia nggak bisa, sekolah tuh punya sistem apa untuk nge-refer ke tier 2. Nah, tier 2 siapa yang handle? Masa guru utamanya yang handle? Guru utama kan di tier 1, yang satu guru satu asisten. Nah, berarti di tier 2 harus ada ini dong. Harus ada tim lagi. Ya kan harus ada tim. Nggak mungkin gurunya asisten, kamu pegang handle dulu ya, saya mau pindah ruangan nih sama anak ini berdua. Kan nggak mungkin begitu.
Nah, di kita enggak, di tier 1 ditambahin shadow 1. Ntar orang tua disuruh nyari shadow. Itu sudah tanda bahwa sekolah tidak punya sistem. Kalau nyuruh nyari shadow keluar gitu. Semua tuh harus di dalam satu sistem sekolah. Kecuali shadow dari luarnya adalah pihak kedua yang bekerja sama dengan sekolah, itu beda cerita. Tapi dia begitu, jadi habis tier 1, nanti dia di-refer ke tier 2, apa aturannya? Berapa lama kamu harus mengevaluasi sehingga dia harus dilopor ke tier 2? Apa sistemnya? Apa instrumen yang kamu gunakan untuk menilai itu? Dan itu yang ngasih rekomendasi adalah guru utamanya. Direkomendasikan anak ini untuk belajar di tier 2. Pak, berarti di semua pelajaran? Enggak, di yang sulit-sulit doang. Ada anak yang kuat di maths, tapi lemah di IPAS misalnya. Ya udah dia di IPAS aja belajarnya di tier 2. Jadi bisa aja belajar matematika agamanya di tier 1, di tier 2 dia khusus untuk IPAS itu bisa aja. Atau bisa aja di tier 2-nya khusus untuk bahasa Indonesia doang gitu. Makanya namanya multi tier, multi tingkat gitu. Nggak bisa juga, model lah pembelajarannya berarti individu. Ya. Pembelajaran ya ini belum terapi ya, gitu. Jadi sekolahnya punya sistem nggak? Berapa lama Bapak Ibu akan refer? Makanya nanti tuh tanyain masuk sekolah survei. Ini anak saya misalnya ada kesulitan lagi terapi. Nanti kalau anak saya ada kesulitan, kira-kira sistem apa yang digunakan oleh sekolah? Misalnya dia kesulitan nih belajar bahasa Indonesia. Nah, sekolah punya sistem apa? Ya nanti mami bisa panggil shadow. Nah, repot deh itu. Kenapa nggak shadow-nya aja direkrut, dipindahin ke tier 2? Atau kerjasama dengan pihak pihak mana kayak gitu ya. Kami nggak punya nih eh, profesional kerjasama dengan pihak kedua untuk ngisi tier 2 sama tier 3. Tier 3 itu juga oke. Tapi jangan shadow-nya di luar dari sistem sekolah. Karena nanti koordinasinya susah. Gitu. Nah, punya prosedur itu nggak? Bapak Ibu bisa tanyain berapa lama ya. Nanti Ibu kasih pembelajaran nggak efektif. Nah, jangan sampai nunggu nunggu habis pertengahan semester baru dikasih tahu. Itu kan udah kelamaan. Orang bentar lagi mau ujian gitu ya. Kita nggak bicara akan naik kelas atau tidak ya. Kita bicara tentang perkembangan yang lebih luas gitu. Dan lain-lain. Nah, kemudian comprehensive assessment. Nah, jika tier 2 dan tier 3 ini ya, nggak mempan udah dikasih individu tetap nggak mempan Pak, tetap nggak efektif kayaknya ada sesuatu deh, nah baru dilakukan asesmennya harus komprehensif. Apa tujuannya? Untuk mengetahui apa masalahnya, kenapa anaknya nggak bisa paham apa yang dibaca, kenapa, mengapa ini terjadi, apa dampaknya, apa dukungan yang dia butuhkan. Nah, untuk menjawab itu, prinsip dari comprehensive assessment adalah tidak ada di negara manapun satu profesional yang bisa mengasesmen semuanya sendirian. Itu nggak ada. Jadi sifatnya adalah multidisiplin. Makanya saya bilang tadi di awal, habis tier 1, tier 2, dan tier 3 ini kan guru. Makanya guru itu perannya penting banget. Nanti tier 3 nggak efektif, baru diopernya ke comprehensive assessment. Barulah dirujuk misalnya ke suatu layanan, rumah sakit, di klinik tumbuh kembang, kalau sekolahnya nggak punya tim psikolog dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau semua ada di situ, ya di situ aja dikerjakan. Karena di sekolah-sekolah di luar itu semuanya ada di sekolah, jadi anaknya nggak perlu jam 12 izin untuk terapi itu nggak perlu, karena semuanya ada di situ gitu. Ya, jadi nggak ada satu orang yang bisa mengakses semuanya, nggak mungkin, mustahil ya. Em, Kira-kira gitu. Nah, setelah di comprehensive assessment barulah keluar IEP. IEP itu adalah program selama dia belajar di satu tingkat, tingkat yang lain, dan begitu seterusnya. Jadi bagi anak-anak yang udah ketahuan dari awal punya satu kebutuhan khusus, ya dia langsung ke comprehensive assessment dan IEP. Cuman ada anak-anak yang awalnya kita nggak tahu ini ada anak KBK, dia anak KBK atau bukan, karena anak KBK itu ada yang invisible dia bentuknya, jadi nggak tampak gitu. Harus dari awal universal screen dan seterusnya.
Cuman kalau dari awal udah ketahuan, ya maka harus di comprehensive assessment dengan lengkap. Ini nggak mudah. Asesmen bahasa aja bisa bisa 3 kali sesi ketemunya, mah kalau asesmen lengkap, belum asesmen intelijensi, belum asesmen baca tulis berapa lama tuh. Kenapa perlu di asesmen? Karena kita butuh membuat IEP. Kalau di Indonesia namanya PPI, Program Pembelajaran Individu. IEP itu ada tim yang membuat, bukan satu orang yang ngebuat IEP. Nah, ini suka tertukar. Kalau terapis-terapis, itu buatnya namanya treatment plan, bukan IEP. IEP itu adalah Individual Education Program. Jadi selama dia di situ, program belajarnya apa? Jadi jangan samakan, misal terapis bicara buat IEP, mana ada terapis bicara buat IEP? Terapis bicara menjadi bagian dari untuk pembuatan IEP, iya. Cuman kalau IEP terapis bicara sendiri itu nggak ada. Begitu juga untuk profesi yang lain nggak ada. IEP itu adalah satu dokumen yang berisi tentang ini selama dia di sekolah, dia ngapain aja sih belajarnya, apa akomodasi yang diberikan, apa kurikulum yang diberikan, apa layanan tambahan yang diberikan. Misalnya kayak layanan terapi bicara, okupasi gitu. Jadi nggak ada. Terapis bicara punya IEP sendiri itu nggak ada. Terapis bicara menjadi timnya iya, cuman dokumen sendiri itu nggak ada. Kalau di klinik tumbuh kembang atau di center-center di luar sekolah, mereka sebutnya treatment plan, rencana penanganan, bukan IEP. Karena itu kan nggak di sekolah, ngapain sebut IEP. Ya, jadi kalau ada klinik tumbuh kembang sebut IEP, itu dipertanyakan nih maksud IEP-nya apa sih gitu. Ini bisa nggak sih bedain IEP sama treatment plan? IEP itu dokumen resmi yang ditandatangan oleh semua pihak selama anak itu belajar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nyari sekolah juga tanyain ada IEP-nya atau enggak. Yang bikin IEP timnya siapa aja? IEP-nya untuk per 6 bulan atau per tahun gitu. IEP itu apa sih isinya? Nah, isinya adalah ringkasan hasil asesmen yang tadi, yang comprehensive assessment dan present level of performance. Jadi kemampuan sebelum belajar itu seperti apa? Area kekuatannya apa aja? Kesulitan anak itu apa aja? Apa prioritas penanganan atau pembelajaran anak itu? Apa dampak disabilitas terhadap proses belajarnya? Misalnya, disabilitasnya adalah di language. Dia punya problem bahasa. Sehingga ini akan mempengaruhi tugas-tugas yang berhubungan dengan yang membutuhkan bahasa. Itu penjelasannya. Kemudian ada tujuan jangka panjang, tahunan. Biasanya IP itu tahunan sebenarnya. Atau satu, satu, satu tingkat gitu ya. Terus tujuan jangka pendek pembelajarannya apa? Ini bukan tujuan jangka panjang pendek terapi ya. Meningkatkan kemampuan eh, memahami kalimat. Bukan, itu nanti beda lagi. Ini adalah tujuan belajarnya. Layanan pendidikan khusus, dia butuh pendidikan khusus atau enggak. Layanan terkait, misalnya ada layanan terapi bicara, dia juga dapat layanan terapi bicara. Jadi satu anak dikelola oleh sekolah, plus ada tim tambahan. Misalnya kayak okupasi, ABA, gitu ya, terapi bicara. Jadi itu adalah tim tambahan. Tapi tim utama si IEP itu adalah si sekolah. Gitu. Jadi ada tujuan-tujuan, tujuannya tujuan belajar ya, selama satu tingkat itu. Kemudian ada layanan pendidikan khusus atau enggak, statementnya apa? Butuh atau enggak? Tertulis di situ. Sehingga nanti orang tua bisa tanya, mana bentuk layanan pendidikan khusus yang sudah diberikan ke anak saya? Layanan terapi wicara atau layanan terkait, misalnya kayak okupasi, ABA, terapi wicara. Nggak ada, kami nggak ada layanan ini di sekolah, silakan di-refer. Kan tinggal gitu. Cuman AIP itu harus ada itu, ada statement bahwa dia juga butuh layanan yang lain. Frekuensi dan durasi layanan. Setting layanannya inklusi kah? Inklusi itu gini Bapak Ibu, jadi di satu kelas, ada beberapa anak yang punya kebutuhan khusus. Nah, di Indonesia rata-rata tuh rasionya eh, ada 1 sampai 2 anak yang ABK, selebihnya anak reguler gitu ya. Jadi dia berada dalam satu kelas itu. Itu harus ditentukan dia mau belajar di situ, di kelas inklusi itu, atau dia di pull out. Pull out itu sistemnya gimana? Jadi misalnya gini, si A cuman kesulitan di
mata pelajaran bahasa Indonesia doang, itu nanti dia di pull out dari pada saat jam pelajaran itu. Nanti dibalikin lagi kalau udah selesai, itu pull out. Atau resource room, misalnya dia punya room sendiri untuk belajar, atau small group atau individual, kira-kira seperti itu. Modifikasi kurikulum, kalau memang dibutuhkan. Ada anak-anak yang kurikulumnya harus dimodifikasi, ada yang memang nggak usah dimodifikasi. Akomodasi pembelajarannya gimana? Misalnya, apa akomodasi-akomodasi yang kita berikan selama dia belajar. Akomodasi ujian, misalnya kayak penambahan jam mengerjakan soal dan lain-lain gitu ya. Teknologi bantu, asistif teknologi. Ada namanya text to speech. Jadi misalnya anak-anak nggak bisa baca, kan ada tuh ya kalau di kita itu yang itu Bapak Ibu yang belajar ngaji, pensil apa gitu namanya, nanti diinin terus nanti keluar suaranya gitu. Nah gitu. Itu namanya text to speech. Jadi asistif teknologi gitu ya. Itu salah satunya untuk yang berhubungan dengan isu bahasa dan bicara. Jadi karena dia nggak bisa baca, dia pakai pulpen atau assistive technology gitu. Atau misalnya speech to text, dia belum bisa nulis, tapi ketika ada soal dia jawab secara lisan, nanti didengar oleh mikrofon, nanti dirubah ke dalam bentuk teks. Di Indonesia ada nggak? Kayaknya belum ada gitu ya yang digunakan secara universal. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada kenalan pengembang teknologi, itu mungkin bisa dibuat ya lebih bagus. Jadi namanya speech to text. Jadi karena dia nggak bisa nulis karena alasan apapun gitu ya, nanti dia jawabnya lisan tapi nanti berubah dalam bentuk teks yang keluar. Itu boleh nggak sih? Boleh gitu. Strategi dukungan perilaku kalau memang ada problem perilaku yang sangat signifikan. Peran dan tanggung jawab personil masing-masing, wali kelasnya ngapain, asistennya ngapain, si ibu ini ngapain, si bapak ini ngapain. Rencana collab-nya ada nggak? Kalau misalnya nggak ada layanan terapi di sekolah, ada nggak rencana collab? Itu ditulis di situ. Terus metode pengukuran, ini ada progres atau enggak? Dijelaskan di situ apa metodenya. Kriteria pencapaian tujuan, rencana transisi, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Jadi dia satu dokumen untuk satu anak. Kemudian yang terakhir adalah transisi planning. Ya, misalnya kalau dari tier 1 dipindahin ke, sorry, dari tier 1 dipindahin ke tier 2, nanti dari tier 2 ke tier 3. Jadi ada planning itu atau enggak. Jadi tujuannya adalah mengantisipasi tantangan di tahap berikutnya. Jadi misalnya sekarang dia di kelas 1 SD. Di kelas 2 kan guru-guru tahu dong kesulitan materinya gimana. Kan udah bisa prediksi, kayaknya nanti dia akan sulit nih kalau ada tugas-tugas ngarang cerita gitu. Karena tulisannya baru di tingkat kata. Sedangkan di kelas 2 udah banyak tuh disuruh buat kalimat sama cerita. Kayaknya dia akan kesulitan. Nah, apa antisipasinya? Jadi planning itu maksud. Ya, jadi yang direncanakan adalah academic readiness-nya untuk setiap grade, skill komunikasi, executive function atau regulasi dirinya, terus sosial emosionalnya, sama self advocacy. Nah, ini juga penting dan sering kita lupakan, self advocacy. Jadi ngajarin anak itu aware bahwa aku nggak ngerti, terus aku harus ngapain. Jarang banget kita ajarkan. Itu namanya metacognitive learning. Jadi pembelajaran yang baik itu adalah bukan mereka yang serba ngerti cepet, tapi mereka yang ketika belajar nggak ngerti, sadar dia nggak tahu, terus dia nyari solusi. Nah, itu yang bagus. Itu namanya self advocacy. Jadi, Miss, aku nggak tahu yang ini. Kayaknya aku lebih bisa ngerjain soal-soal yang seperti. Jadi kemampuannya untuk menyampaikan, mengadvokasi dirinya sendiri. Karena itu haknya dia. Gitu. Nah, itu saja materi saya untuk hari ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf kalau selama penyampaian mungkin ada yang kurang berkenan atau ada salah ucap atau khilaf dari saya. Selanjutnya mungkin kita ada sesi berikutnya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Reksi. Masya Allah, luar biasa pemaparannya dan sangat informatif dan menarik tentunya. Insya Allah menambah pemahaman kita semua di sini. Baik, Pak Reksi, kita bisa lanjutkan langsung ke sesi tanya jawab ya, karena sepertinya Boleh. ada banyak sekali Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya terkait dengan materi yang telah kita bahas pada hari ini. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Reksi untuk bisa menyalakan fitur raise hand.
Ini ada Ibu Umu Hafiz. Kami persilakan kepada Ibu Umu Hafiz untuk langsung bertanya kepada Pak Reksi. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Saya ingin bertanya kepada Pak Resi. Kebanyakan sekolah itu kan seringkali meminta kepada orang tua untuk misalnya membawa hasil tes IQ. Misalnya kalau anaknya itu memang sudah jelas ada diagnosis yang ada disorder atau gangguan bahasanya. Nah, sebenarnya tadi kan dijelaskan juga bahwa kalau yang ada gangguan bahasa biasanya verbal performance-nya udah pasti rendah. Nah, itu sebenarnya jadinya peran tes IQ itu sendiri pada anak-anak yang memang jelas sudah punya disorder, ada gangguan bahasa, ke sekolah itu perlu atau enggak? Karena kan ya jelas jadinya ada yang rendah gitu ya di verbal performance-nya. Terus kemudian hasil tes IQ sendiri itu punya kontribusi apa dalam pembuatan IP gitu kalau memang anak itu sudah jelas ada disordernya gitu, Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, baik Ibu Mu Hafiz. Oke. Em, Sebenarnya kayaknya acuan yang di saya nggak saya menjawabnya berdasarkan asumsi ya. Di peraturan pendidikan mengenai sekolah inklusi itu, jadi gini, sekolah diminta untuk menentukan, saya masih ingat banget tuh istilahnya, berpotensial secara IQ atau tidak berpotensial secara IQ gitu. Jadi sistem pendidikan di peraturan menteri itu dia bilang bahwa kalau anakmu masuk sekolah, nah dia potensial nggak secara IQ atau tidak berpotensial secara IQ. Memang awalnya udah pakai kata IQ tuh mereka di situ di peraturan menteri itu. Jujur saya lupa itu peraturan menteri tahun nomor berapa tahun berapa kayaknya 2007. Saya lupa 2017-an gitu ya kalau nggak. Saya udah lama banget tuh baca itu. Jadi makanya tuh pada dimintain hasil IQ-nya gitu. Jadi menurut saya kenapa pada sekolah mintain hasil IQ itu karena itu tadi. Jadi dia pengen melihat apakah ini berpotensial secara IQ atau tidak berpotensial secara IQ gitu. Karena memang kalau beberapa pedoman gitu misalnya, anak-anak yang tidak berpotensial secara IQ, ini kita belum bahas definisi IQ yang kayak gimana ya. Tapi kalau tidak berpotensial secara IQ, artinya prioritinya bukan lagi ke academic skills, tapi lebih ke vocational skills. Konsepnya seperti itu. Karena em, kita menginginkan anak ini adaptif selama sepanjang hidupnya. Jadi makanya salah satu, bukan parameter mutlak, salah satu parameter atau indikatornya adalah di IQ-nya. Jadi kalau IQ-nya tidak berpotensial, misalnya kayak di bawah 70 gitu ya, ya kita prioritinya tidak lagi ke arah akademik, tapi kepada vokasional. Tapi dia boleh nggak sih diajarin akademik? Ya boleh-boleh aja. Gitu. Makanya dulu tuh kalau Bapak Ibu ingat, mungkin para guru juga tahu ya, misalnya ada namanya mampu latih, mampu didik, gitu-gitu ya. Kalau di Indonesia kan jadinya begitu. Nah, istilah-istilah itu kan dihubungkan dengan IQ sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Tapi ada catatan. Ada anak yang tidak berpotensial secara IQ, tapi dia IQ yang mana dulu nih? Itu tidak ada penegasannya di peraturan itu, gitu ya. Jadi misalnya kalau ada anak misalnya gangguan bahasa, diteslah IQ-nya. Misalnya menggunakan satu tes yang digunakan oleh psikolog, misalnya pakai Wechsler. Perform IQ-nya oke, verbal IQ-nya nggak oke. Berarti anak itu nggak bisa akademis, bisa. Jadi eh, nggak bisa kita bilang bahwa oh ada IQ bagian IQ yang jelek, berarti dia nggak usah akademis. Itu nggak sesimpel itu. Nanti psikolog yang akan bisa merumuskan itu. Karena ada case di mana performance IQ-nya bagus, tapi verbal IQ-nya nggak bagus. Kenapa verbal IQ-nya nggak bagus? Karena dia punya isu bahasa. Tapi kalau bahasanya dinaikin, ya verbal IQ-nya akan naik. Gitu. Tapi kalau bahasanya nggak dibenerin, ya verbal IQ-nya akan begitu aja gitu. Nah, tetapi ada IQ yang bagus gitu. Nanti akan dilihat gitu ya, maksudnya apakah dengan profil IQ seperti ini uh, bisa kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Kalaupun bisa, apakah butuh akomodasi atau enggak? Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak teksnya kepanjangan, bisa nggak teksnya disingkat-singkat aja ya? Boleh-boleh aja kayak gitu, nggak ada masalah. Cuman kan itu perlu dirumuskan di awal. Jadi kita nggak bisa
eh, dengan cepat bilang bahwa oh ini IQ-nya nggak ada yang nggak oke, berarti nggak usah akademis, itu nggak sesimpel itu. Karena harus dilakukan asesmen komprehensif. Tapi di kita prakteknya, karena kayaknya acuannya di peraturan menteri itu, ya terpaksa lah sekolah menerjemahkan bahwa ini potensial secara IQ atau bukan gitu. Padahal nggak cukup itu aja sebetulnya. Gitu Ibu Umu Hafid. Udah jawab semua belum ya? Iya, jadi sebenarnya tes IQ ini tetap diperlukan walaupun tidak bisa dijadikan acuan mutlak gitu ya Pak, kurang lebih ya. Terlepas dari kondisi diagnosisnya apapun itu ya Pak. Betul, karena IQ itu kan cuma salah satu keterampilan yang menggambarkan kemampuan intelektual. Cuman untuk belajar kan nggak butuh IQ aja. Saya kasih contoh, ada anak yang udah ada diagnosis, misalnya seperti anak gifted, anak berbakat, kurang bagus apa coba IQ? Tapi juga kesulitan untuk belajar kan? Ada anak dengan disleksia tunggal, maksudnya dia nggak ada komorbid, ngomong bisa, baca nggak bisa. IQ-nya banyak yang mereka tuh average, bahkan di atas rata-rata, tapi nggak bisa belajar. Ada anak yang IQ-nya slow learner, borderline gitu, nggak bisa belajar juga. Ada IQ yang tinggi sampai rendah sama-sama nggak bisa belajar, berarti IQ jadi indikator mutlak atau bukan? Kan gitu aja logikanya. Yang tinggi aja juga nggak bisa belajar, ya kan? Jadi tidak bisa menggunakan data IQ sebagai indikator tunggal, karena butuh pertimbangan, makanya butuh comprehensive assessment. Ini orang-orang ini perlu ngobrol. Kalau IQ-nya kayak gini, bagusnya gimana ya? Itu namanya bentuknya tim. Cuman nyari yang begitu tuh agak susah sebenarnya. Karena kan profesional tuh banyaknya di luar sekolah kan, eh, prakteknya gitu. Jadi tidak menjadi indikator mutlak. Dibutuhkan tentu dibutuhkan, karena nanti akan ada akomodasi. Saya kasih contoh, misalnya IQ di bagian working memory-nya rendah, kemampuan daya ingatnya. Terus apa yang bisa dilakukan sekolah? Apa hubungannya dengan proses belajar? Hubungannya adalah selama pembelajaran, anak harus dikasih akomodasi untuk lebih dominan untuk informasi visual ketimbang teks. Hubungannya di situ. Atau speed processing, kecepatan pemrosesan IQ-nya kurang misalnya. Hubungannya dengan belajar apa? Ya berarti kita harus memberikan akomodasi-akomodasi di mana materi itu disampaikan em, sedikit demi sedikit gitu. Nggak bisa kayak kita ngajar universal, berdiri, terus ngasih materi, itu nggak bisa. Jadi dia membantu para tim, para eh, pedagog gitu ya, para guru-guru, para profesor untuk merancang IEP itu bersama. Makanya tadi saya bilang IT itu nggak bisa satu orang ngerjain. Karena di dalamnya tidak hanya masalah belajar, tapi masalah kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang lain. Jadi nggak bisa satu data doang. Bisa nggak data bahasa aja yang juga nggak bisa? Gitu. Gitu ya, Ibu. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Pak Reksi atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin kita bisa tambah satu penanya lagi ya Pak, sebelum Mhm. mengakhiri sesi ini. Mungkin ada Ibu Intan, kita berikan kesempatan kepada Ibu Intan untuk bertanya langsung pada Pak Reksi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berhubungan dengan anak saya yang sebenarnya sudah besar, Bapak Ibu Bapak. Iya. Dia sekarang sudah kuliah, umurnya 18 tahun, begitu baru mulai kuliah, begitu. Saya sendiri dari Aceh, kemudian dia sekarang sudah lulus kuliah ke Surabaya. Dia mengalami gagap, gagap. Namun ini sedikit, tapi karena dalam membaca Al-Quran atau dalam tilawah, ya tilawah membaca Al-Quran secara bagus itu berirama dia bagus. Dalam artian Mhm. dia bisa tampil kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kampus, dia sebagai yang Mhm. membacakan Al-Quran begitu di depan umum begitu. Namun Mhm. itulah di dalam dia berbicara eh, biasa itu ya sering sekali gagap begitu Mhm. gagal. Jadi ya mungkin sekarang dia juga sedang terapi walaupun itu tidak rutin begitu karena ya apa namanya mungkin ada jadwal kuliahnya juga.
Mhm. Selanjutnya, seiring waktu kan sekarang sudah liburan Bapak, dan dia akan kembali ke Aceh sebentar dalam liburan ini. Kami rencananya inginnya dia selain ikut terapi lagi di Aceh, ingin dia ikut les bahasa Inggris begitu atau yang lain. Cuman akhirnya terjadi ini, apakah ini akan mengganggu dia kembali begitu sehingga khawatirnya gagapnya itu akan bertambah karena di saat belajar bahasa lain yang diintenskan begitu akhirnya Hmm, khawatirnya gagapnya bertambah begitu. Jadi mungkin ada ya, sedikit gambaran dari Bapak. Terima kasih Bapak. iya Ibu Intan. Gagap, oke. Gagap itu adalah satu kondisi di mana bicaranya tidak gitu ya, Em, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kalau seandainya gagap, apakah gagap itu kita bisa bantu untuk kita modifikasi supaya gagapnya nggak terlalu banyak muncul atau terlihat? Itu bisa-bisa aja sih sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, karena ini sudah dewasa, maka bentuk rekomendasi penanganannya agak beda dengan em, anak-anak gitu biasanya. Nah, biasanya gagap ini dia munculnya di preschool, di waktu kecil, dan ketika gagap itu tidak terselesaikan di usia 7 tahun, maka sifatnya akan persisten. Jadi lanjut terus tuh dia Bu, sampai nanti dewasa. Cuman bisakah dia bisa menjadi individu yang confidence ketika ngomong ya bisa-bisa aja sekarang. Karena kalau dewasa lebih lebih mudah kita untuk mengajarkannya memodifikasi kegagapannya. Jadi namanya stuttering modification. Jadi memodif agar gagap itu tidak terlihat. Nah, mungkin eh, karena Ibu menggunakan earphone, jadi saya punya ide ya. Mungkin nanti Ibu bisa catat namanya DAF, Delay Auditory Feedback. Itu nanti aplikasinya di-download di Play Store atau pokoknya dimanapun lah. Jadi nanti dia berbicara sambil menggunakan earphone. Kenapa namanya DAF, Delay Auditory Feedback? Jadi ketika saya ngomong, itu ada pantulan suara saya. Makanya namanya delay. Jadi kalau saya bilang A, nanti di mikrofon keluar A, agak lambat. Karena dikasih delay auditory feedback itu ketika kita bicara, kan pantulan suara kita terlambat tuh munculnya. Itu akan membuat bicara kita jauh lebih, kecepatannya jauh lebih rendah, sehingga gagapnya akan berkurang biasanya. Gitu. Jadi mungkin solusi saya tetap nanti coba, kalau Ibu di Surabaya, nanti coba cari terapis bicara di sana, dan kemudian coba dilakukan tindakan dan kalau belum ketemu atau mungkin jarak yang terlalu jauh ya mungkin ibu bisa menggunakan DAF itu namanya delay auditory feedback karena ibu menggunakan earphone jadi saya itu. Nah, kenapa pada saat dia ngaji bernyanyi tidak ada gagap? Itulah uniknya ya. Jadi kalau nyanyi, kalau kita full bernarasi, berorasi seperti ini, atau berbicara, itu dominasi otak yang kerja itu adalah di pusat bahasa di sebelah kiri. Umumnya begitu. Cuman kalau ada nada, otak kanannya juga ikut kerja. Jadi makanya ketika dia ngaji, baca-baca store hafalan, bernyanyi, itu nggak akan ada gagap. Gitu. Nggak akan ada gagap. Gagap itu hanya terjadi di konteks dia berbicara atau dia membaca. Gitu. Jadi makanya kalau saat nyanyi gagapnya nggak ada. Nah, tapi kalau ngomong muncul gagapnya gitu kan. Nah, tetapi kalau udah usia kuliahan itu harusnya lebih bisa mudah untuk kita bantu karena dia sudah mulai punya strategi sendiri. Tapi jangan sampai strateginya malah kayak ya udahlah aku nggak usah ngomong lagi. Itu kan strategi, cuman strateginya lebih ke sesuatu yang lebih menyembunyikan diri sendiri gitu ya. Karena kan orang dewasa udah mulai punya strategi coping ya kayak aku kayaknya kalau aku ngomong akan gegap nih udah mending nggak usah ngomong gitu jadi takutnya begitu tapi kalau bisa jangan sampai ke arah seperti itu karena bisa diusahakan lebih baik sih sebenarnya itu ya Ibu Intan. Ya baik Bapak, tadi mengenai dia akan ikut les bahasa Inggris, kira-kira apakah itu direkomendasikan nggak ya Bapak? hmm, Eh, nggak ada masalah sih Bu les les aja Bu. oke. Nggak ada hubungannya mau bahasanya 10 juga nggak apa-apa Mm-mm. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. ya sama-sama Ibu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reksi atas jawaban yang telah disampaikan. Luar biasa sekali ternyata partisipasi Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, Pak. Namun mohon maaf juga Bapak Ibu semuanya karena keterbatasan waktu kita harus batasi sesi tanya jawab pada hari ini. Namun sebelum sesi ini berakhir, mungkin ada closing statement dari Pak Reksi yang ingin disampaikan. Kami persilakan, Pak. Oke, ya closing statement saya sebenarnya karena Bapak Ibu yang hadir di sini sangat luar biasa sekali dan saya pikir banyak kebutuhan dan banyak masalah yang beragam gitu ya. Jadi ada yang isunya lebih ke sekolah, ada yang isunya lebih ke interaksi dan komunikasi dan lain-lain. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini semua memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kita perlu untuk menyadari apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak kita dan kita coba cari solusinya. Jadi jangan berhenti untuk cari solusi sih sebetulnya. Dan mudah-mudahan informasi-informasi tadi bisa memberikan gambaran mungkin kepada orang tua yang lagi pengen nyari sekolah. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, saya senangnya di kasus-kasus yang berhubungan dengan sekolah. Mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman terapis bicara yang di rumah sakit gitu ya. Jadi saya tahu betul pengalaman kalau kita berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah itu tidak mudah. Guru-guru itu adalah para profesional itu mereka tuh baik banget sebenarnya pengen bantu anak kita gitu ya. Mereka tuh baik, mereka juga peduli. Cuman kadang mereka tuh dibatasi dengan sistem. Jadi sebenarnya yang perlu dipertanyakan tuh sistemnya, bukan gurunya bisa atau enggak. Guru bisa atau enggak, atau gurunya profesional belum ada, belum banyak kami di daerah misalnya gitu. Sebenarnya sistemnya dulu, karena sistem itu yang membuat plan berikutnya akan muncul, yaitu pengadaan profesional gitu. Jadi masalah akarnya itu sebenarnya di sistemnya, bukan di gurunya mau atau enggak. Ada guru yang pengen bantu, teman aku nggak ngerti gimana bantuinnya, takut salah kan gitu. Ada yang ngerti ngebantuin, tapi jobnya jadi bertambah dan tidak diapresiasi oleh sekolah gitu maksudnya. Itu hal-hal klasik yang saya sering temukan itu gitu. Jadi yang menjadi poin penting di sini yang dipertanyakan tuh sistemnya. Sistemnya gimana? Kalau anak saya kesulitan, Bapak Ibu bisa bantu apa di sekolah? Di sistem sekolah ya. Kalau sistemnya ada, ya namanya kita belajar tuh nggak pernah sempurna Bapak Ibu. Maksudnya kita mau kuliah sampai S berapa juga nggak akan punya kemampuan untuk memahami semuanya. Kita butuh belajar, bahkan ketika kita selesai kuliah dan kita udah berpraktek. Pengetahuan itu tumbuh, bukan hanya berhenti diperoleh saat kita selesai kuliah dan jadi profesional. Jadi sadarilah bahwa kita nggak tahu, cari tahu. Jangan nggak tahu tapi nggak nyari tahu, itu masalah gitu. Kalau kita nggak ngerti nggak masalah, yang penting cari tahu, cari solusi. Nah makanya sistem sekolah di sini sangat penting terhadap anak-anak yang punya berkebutuhan khusus. Jadi jangan sampai diterima nanti stres di tengah-tengah, jadi dilema mau keluar lagi, nyari sekolah lagi, belum tentu ada gitu kan. Saya kasihan sama orang tua yang kayak gitu. Jadi memang nyari sekolah itu tidak mudah dan kita juga harus realistis. Sering-sering komunikasi sama profesional. Apakah anak saya sudah siap untuk sekolah atau enggak? Kalau tetap dipaksakan sekolah tapi belum siap, takutnya nanti anaknya yang tersakiti. Kitanya juga ikut-ikut tersakiti karena anak saya nggak dilayani dengan baik gitu loh. Karena semua ingin membantu tapi masalah akarnya di sistem. Gitu. Mungkin itu aja. Jadi bagi para orang tua dan para guru, terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Mungkin materi hari ini cuma obrolan biasa saja, karena kita cuma 1 jaman gitu ya. Cuman saya berharap bahwa mudah-mudahan ada hal-hal positif yang diambil, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Mungkin itu aja dari saya terakhir. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Reksi untuk kesediaan dan keluangan waktunya berbagi informasi dan juga pengalaman kepada kita semuanya. Dan tak terasa Bapak Ibu serangkaian kegiatan webinar IKTWI Berbakti pada hari ini telah usai. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Reksi, mungkin barangkali Pak Reksi membuka sesi konsultasi online atau mungkin layanan
fasilitas terapi jarak jauh atau apa, Bapak? Monggo. Eh, Kayaknya belum bisa karena jadwal udah full. Oh Tapi gitu. kalau ada eh, yang mau didiskusikan ya mungkin nanti bisa hubungi saya. Cuman saya nggak bisa janjiin waktu karena jam offline-nya udah padat banget dan saya lagi kuliah. Oh gitu. Baik, baik, Tapi Bapak. saya berusaha untuk membantu Mungkin ada sebisa. akun sosmed atau apa yang bisa di-share, Bapak, terkait. Akun sosmed saya yang IG sih, yang reksi.slt itu. Oke, baik. Baik, Bapak Reksi, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari Hmm. tutur kata maupun perbuatan dari kami semuanya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa DPP IKTB membuka kerjasama atau kolaborasi dengan komunitas, lembaga, sekolah, ataupun institusi untuk mengadakan kegiatan sosial keilmuan sebagai wujud pengabdian masyarakat kami pada seluruh masyarakat Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi admin Divisi Sosial Pengabdian Masyarakat atau DPP IKTWI untuk lebih lanjutnya. Gitu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Reksi atas waktunya dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang masih belum bisa terjawab pertanyaannya. Nanti bisa follow akun Instagram Pak Reksi biar bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Reksi. Dan saya selaku membawa acara mewakili segenap keluarga besar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Terapis Wicara Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun perbuatan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kegiatan IKATWI berbakti selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam. siang. Terima kasih Terima Pak kasih. Reksi, terima kasih Waalaikumsalam Katwi. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Terima ya. kasih Bapak. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Jangan Dan lupa Bapak hostnya Ibu terima kasih untuk juga. Terima baik, kasih jangan lupa Bapak Ibu Bapak. untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat Zoom karena nanti akan berkaitan langsung dengan sertifikat keikutsertaan Bapak Ibu dalam webinar pada hari ini. Terima kasih.